Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Oktober 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin hasil NFP-nya itu luar biasa bagus sebenarnya. Yang dimana hasil NFP kemarin itu wow sekali sih. Saya sih nggak expect, benar-benar nggak expect marketnya itu bergerak, bukan bergerak sih, hasilnya itu luar biasa positif, positif banget. Karena kemarin kalau nggak salah saya ada buat ini kan, NFP 130-160, tingkat pengangguran 4,1 sampai 4,3, kemudian tingkat pendapatan rata-rata per jam di sini turun. Tapi kenyataannya adalah NFP-nya naik banget ya ke 254.000. Wah, itu gede sekali ya, literally besar sekali. Dan kemudian tingkat penganggurannya drop ke 4,1, tingkat pendapatan rata-rata per jam juga naik ya. Tapi dari data sebelumnya nih sebenarnya turun dari 0,5 ke 0,4. Cuma ini kan di atas ekspektasi. Sebenarnya kemarin itu data semuanya mendukung market itu bisa drop jauh sebenarnya ya. Tapi ya udah, karena kan kembali lagi ini marketnya tidak memberikan kita sesuatu hal yang luar biasa, yang dimana ketika marketnya turun sampai 2632 masuk ke area demand H4, kemudian reverse naik lagi masuk ke area supply H4 all time high, turun lagi. Ya udah, ini marketnya nggak kemana-mana ini ya. Dari 2673 sampai 2624 ini marketnya tidak memberikan kontribusi apapun setelah NFP ya. Untuk hari ini kita marketnya market Asia libur ya, ini Australia libur, Cina juga libur, jadi kemungkinan ini hari Senin juga nggak ada berita apapun ya kan, jadi kemungkinan hari ini flat banget, tidak akan terlalu ada banyak perubahan. Oke, otomatis di sini saya akan analisakan ulang. Yang pertama dari segi monthly, ya monthly nggak usah lah, ini kan baru minggu pertama. Kita lihat dari segi weekly. Kita weekly sebentar. Sebelum saya lanjut untuk analisa candle, saya mau lihat dulu dari segi indikator. Indikator weekly ini masih stay di atas 90, dan juga indikator dari RSI juga masih stay di atas 70. Berarti masih ada kuat untuk melakukan yang namanya kenaikan. Dari segi daily, RSI drop di bawah 70, sekarang sih di angka 65. Kemudian di sini stokastik masih di atas, bukan masih sih, ini masih mepet ya. Ini kan baru banget jalan hari ini. Jadi kalau dilihat ini kan stokastiknya di sini itu di angka 79 keduanya ya. Fast dan slownya di angka 79, belum benar-benar keluar dari 80. Jadi kalau stokastiknya drop di bawah 80 dan RSI-nya juga masih stay di bawah 70, kemungkinan antara kita koreksi atau sideways, itu aja sih ya. Tapi kalau ini benar-benar drop di bawah 50 ya dari segi stokastik dan juga secara RSI, itu kemungkinan kita bisa koreksi besar-besaran. Tapi kalau secara ini hari ini sih belum ada tanda-tanda akan koreksi besar. Kecenderungannya adalah koreksi kecil atau cenderung sideways dari segi indikator ya, untuk mencari momentumnya. Oke, sekarang kita lanjut dari segi weekly. Oke ya. Dari segi weekly kemarin seperti yang saya katakan, kalau semisalnya marketnya itu mau bullish, gampang banget ya. At least dia itu harus close di atas 2653, atau enggak ya di close di 2670, atau enggak close di atas all time high sebelumnya. Di high di minggu lalu ya kan. Itu kita bisa positif bullish sekali. Dan kalau dia mau bearish, sebaiknya bearish lah itu di bawah 2625, atau sekalian dia membuat bearish engulfing di 2621. Kalau kayak gitu baru kita bisa membuat yang namanya koreksi ke bawah. Kenyataannya adalah market kemarin itu membuat doji. Ya, ini sedikit worry. Karena kalau dilihat doji di sini, yang pertama ini kan dojinya doji bearish ya. Ini dojinya doji bearish. Kalau dilihat juga ini doji dengan ekor panjang yang lebih besar bagian bawah. Ya. Ekor yang di bawah ini lebih panjang daripada ekor yang di atas. Jadi kalau dihitung, ini kita hitung dari penutupan ya. Ekor bawah di sini itu sejauh 272 pip, sedangkan kalau dari segi ekor atasnya itu hanya berkisar 197 ya. Jadi memang ekor bawah lebih panjang ketimbang
ekor atas. Jadi sebenarnya tendensinya adalah marketnya masih bisa bergerak naik. Tapi karena ini marketnya membuat doji bearish, kecenderungan market itu turun ataupun seperti tadi saya katakan dengan menggunakan indikator ya, antara dia turun atau sideways itu bisa terjadi. Ya, antara sideways atau dia bergerak turun itu bisa terjadi. Kalaupun dia turun berarti ya udah, karena ini ekornya cukup panjang ke bawah, berarti at least dia itu mengambil setengah dari ekor candlenya. Berarti setengah dari ekor candle berarti ada di sekitaran harga 2640 atau enggak sampai 2636 ya. 2636, 2640 itu enggak sih. 2640 itu seperempat ya, 40%. Kalau 50% di sekitaran 2636. Ya kalau bisa sih turun sampai 2636 kemudian retrace naik lagi, dan kalau bagian atasnya adalah di sekitaran 2664 ya, 2664 di bagian bawah 2636. Jadi kalau dilihat ini marketnya memang cenderung untuk bergerak turun untuk mengambil at least lah ya setengah dari ekor candlenya di minggu lalu. Kalau dilihat pada minggu ini, kita ada berita penting yaitu nanti di hari Kamis tentang data CPI. Jadi karena kemarin NFP tidak memberikan kita dampak apapun, yang dimana market cenderung bergerak sideways, kemungkinan ini penyakitnya akan masih bertahan, dalam artian penyakitnya itu cenderung sideways sampai nanti CPI di hari Kamis. Ya, jadi karena itu hari Kamis masih lama, masih lagi 3 hari lagi. Ya kita tunggu ya seperti apa nanti pergerakannya. Tapi so far untuk di hari Senin sekarang ini kalau bisa sih harganya mengejar setengah dari ekor bawah ataupun setengah dari ekor atas. Itu dulu sih targetnya. Untuk kedepannya di sini cukup berat ya, saya perlu at least berarti 1 hari atau 2 hari ke depan baru saya bisa proyeksikan ini marketnya mau kemana. Karena ini marketnya weekly candlenya ini bearish doji ya, bearish doji, yang dimana kalau semisalnya ya, ini semisalnya lagi ya, kalau semisalnya marketnya pada minggu ini membentuk yang namanya bearish engulfing, dalam artian ini hanya proyeksi ya, proyeksi dalam artian kalau semisalnya ya, semisalnya pada minggu ini candle close seperti ini, oke. Candle close pada minggu ini seperti ini, maka bisa diproyeksikan di minggu depan kita bisa melihat penurunan sampai ke 2590, sampai ke retest resistance weekly supportnya di sini. Yang dimana ini adalah menandakan terjadi yang namanya evening star, walaupun evening starnya tidak terlalu bagus ya, karena ekor atasnya di sini kurang worth it, dan dojinya di sini juga tidak terlalu bagus. Tapi kan semisalnya kalau marketnya ditutup bearish pada minggu ini di sekitaran 2625, 2623 atau bahkan sampai 2620, ini potensialnya membentuk evening star di weekly. Ya udah, potensialnya market itu bisa turun terus sampai di 2600 atau sampai 2560. Yang dimana berarti sesuai dengan di monthly, yang dimana dia harus turun mengambil setengah dari body candle di bulan lalu ya, seperti itu. Oke, itu kan hanya perkiraan pada minggu ini. Karena ini kan karena doji, saya memerlukan at least 1 atau 2 hari ke depan untuk melihat apakah benar atau enggak. Kemudian dari segi daily, kemarin daily sebenarnya antara symmetrical triangle dan juga penan sih ya. Jadi antara symmetrical triangle dan juga penan itu bisa disebut ya, ini antara symmetrical triangle atau penan, terserah sih kalian mau lihatnya di mana. Nah karena kemarin di daily itu marketnya tidak juga break di atas penan ataupun dari trendline atas, dan juga tidak break dari trendline bawah, ya udah ini marketnya masih cenderung bergerak sideways. Tapi kalau kita lihat secara dari candle-candle beberapa hari yang lalu ya, setiap market turun selalu ada yang nge-buy. Nah, ketika selalu ada market yang turun, selalu ada yang nge-buy. Kalau kalian lihat di sini ya, ini sebentar ini ya. Ini kalau kalian lihat, ini dia
low yang pertama di sini, kemudian dia buat low yang lebih rendah di sini, kemudian di sini dia juga buat low yang lebih rendah di sini. Walaupun tendensinya setiap market itu turun pasti ada yang beli ya, tapi kalau dilihat dari tendensinya setiap market turun didorong naik tapi tidak berhasil menciptakan yang namanya bullish candle. Turun lagi hanya seperti doji, turun lagi dan ditutup bearish candle. Jadi kalau hari ini dia turun lagi ya dan kembali naiknya saya rasa tidak akan terlalu fantastis sih. Jadi saya rasa untuk di beberapa hari ke depan dengan kondisi seperti ini, buyer saya rasa memang masih akan masuk ya. Buyer akan masih ada yang masuk, hanya saja potensialnya ini bisa jebol ke bawah sih ya. Walaupun di sini secara teknikal ini symmetrical triangle ataupun pennant itu kan kebiasaannya adalah kalau terjadi di daily seperti ini, kebiasaannya lah marketnya itu akan break ke atas, akan lanjut membuat all time high. Kebiasaannya kan seperti ini dari chart patternnya ya kan. Jadi kalau kalian cari textbook tentang bullish pennant ataupun symmetrical triangle bullish di sini, tendensinya adalah market itu bergerak naik. Tapi kalau dilihat dari bentuk candle-candle sebelumnya yang di sini ya, ini candle dia membuat low yang lebih rendah terus setiap harinya, dan setiap harinya itu tidak ada candle bullish. Memang di sini sekali lagi ada perlawanan ya. Setiap market turun dihajar naik, tetapi tidak ada candle bullish sama sekali dari beberapa hari kemarin. Jadi kalau semisalnya ini marketnya memang turun lagi ya, ini saya katakan sekali lagi, kalau marketnya ini turun lagi dan naik dan tidak menciptakan bullish candle di daily, tendensinya ini marketnya bisa ngebreak symmetrical triangle ke bawah. Jadi kalau sekalinya kita bisa melihat candle daily close di bawah seperti ini ya, ingat ya, candle daily close saat ini adalah saya memerlukan hanya cukup di bawah ini. Kalau ada candle daily close di bawah 2634, well ini bullish pennant ataupun symmetrical triangle ini sudah tidak valid, yang dimana kemungkinan ini marketnya bisa lanjut turun ke bawah ya, seperti itu. Oke, dari segi daily seperti itu. Jadi yang penting kalian ingat, daily itu adalah penutupannya kalau bisa di 2672 atau di 2634. Ini lebih menjadi apa ya, faktor ataupun menjadi apa sih, confidence, bukan confidence sih, apa sih namanya ya, suatu tanda ya. Kalian bisa buat ini sebagai suatu area juga di 2672 2634. Kalau ada candle daily close di atas keduanya ini, ya udah, antara dia pecah trendline atas atau dia pecah trendline bawah. Apakah terjadi hari ini? Mungkin aja, ataupun bisa juga terjadi besok, karena mengingat hari ini kan marketnya tidak terlalu banyak berita. Hari Senin seperti biasa, kemungkinan sih tidak akan terlalu banyak bagaimanapun. Oke, tadi dari segi daily. Sekarang kita ke H4. Ke H4 pun sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali ya. Dari segi H4 di sini kalau boleh jujur sih, H4 tidak memberikan kita kepuasan sih sebenarnya ya. Ini kalau kalian lihat dari sini, kemudian kena ke sini, itu sih ya. Oh bukan, sini dia. Sini ya udah, ini kalian H4-nya pun memang H4 kemarin sempat break di atas kemudian drop lagi ke bawah. Jadi better sih lebih baik lihat di daily ya. Kalau daily close di atas 2672 berarti bullish, kalau daily close di bawah 2634 kecenderungannya terjadi koreksi. Udah sih, itu doang, gampang ya. Ataupun kalian lebih masuknya adalah ya udah pakai ini ya. Ini demand-nya H4 ya, ini demand H4. Kemudian ini supply all time high H4. Jadi kalau kalian mau pakai di sini silahkan ya. Antara ini, antara supply ataupun demand H4. Entah ini yang mana bakal pecah ya. Jadi kalau selama ini tidak bergerak, selama ini market tidak break salah satunya dari 2665 sampai 2647, memang ini kan kecenderungannya besar sekali ya. Dari yang paling bawah sampai supply paling atas itu kan sejauh 540 pip. Jadi kalau kalian ada yang mau ngambil posisi, ya udah, ini buy sell pun nggak masalah sebenarnya ya.
Ingat ya, trend line di sini saya lebih prefer itu adalah daily. Saya nggak mau trend line-nya itu H4. Saya lebih prefer ngelihatnya marketnya itu di daily dari segi trend line-nya. Nah, itu akan menjadi kuncian ya, atau menjadi konfirmasi bahwa marketnya apakah bakal naik atau bakal turun. Kalau hanya sekedar H4, better saya skip dulu. Tapi kalau H4-nya ada close seperti ini nanti misalnya, ataupun nanti ada H4 close seperti ini misalnya, mungkin saya akan skip tradingnya sampai benar-benar hari ini close-nya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. H4 sih tidak ada perubahan sama sekali ya. Kalau dicari titik pivotnya antara supply dan juga demand di sini, berarti di tengah-tengahnya adalah di harga ini di 2653 lah, let's say ya, saya kasih ya. Ya, 2653,45. Ini merupakan pivotnya. Jadi kalau kalian ada yang ngelihat H4 close di atas 2653, hati-hati ya, tidak selamanya pivotnya ini bergerak. Ketika dia break 2653 langsung mengejar 2666, nggak gitu juga ya. Terkadang itu marketnya kayak begini ya. Dia berusaha break ke bawah, tapi yang ada dia malah naik, walaupun ujung-ujungnya turun juga. Sama kayak yang ini ya. Ketika dia break ke bawah, naik lagi, retest, kemudian turun. Ketika dia break ke atas, breaknya langsung kena area supply dan turun. Ketika dia sudah break ke atas, dia retest sedikit, kemudian naik. Naiknya sih sampai sini ya, bukan yang ini. Ya, break, kemudian dia naik sedikit, seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil posisi, pivotnya sekarang ada di 2653,46. Ya, 45 lah ya, angka cantik. Seperti ini. Sekarang kita ke H1. H1 apakah ada Fibonacci yang bisa dipakai ataupun apakah ada trend line yang bisa dipakai? Saya rasa sih nggak ada. Ini pure marketnya sideways. Kalau dilihat apakah marketnya ini cenderung sekarang membuat chok ataupun boss. Terakhir kan di sini ya marketnya move-nya ya. Ini marketnya di sini. Kemudian dia turun. Naik, berusaha cok ya, melakukan break of structure, kemudian melakukan change of character lagi, kemudian melakukan change of character lagi, melakukan change of character lagi. Wah, ini dibabat sih ya. Jadi kalau dilihat swing terakhirnya kan di sini sorry. Swing terakhir adalah di sini ya. Ini swing atas dan swing bawahnya ini belum pecah ya. Swing atas dan juga swing bawahnya ini belum pecah, dan swing sekarang adalah swing yang ini. Ya, berarti otomatis dari swing yang paling terakhir adalah masih bullish, dan swing terakhir terupdate adalah ini dan ini. Yang dimana berarti ini marketnya masih bullish. Jadi otomatis adalah kita ambil posisi buy. Kalau nge-buy di mana? Ya udah better sih di H4 di sini. Kalau sekarang nge-buy bagaimana? Kalau sekarang nge-buy ini nggak bisa di H1 ya. H1 nggak bisa. M30, M15. Kalau dilihat susah sih nge-buy sekarang jujur. M5 sih ada ya. M5 sih ada, tapi ya udah, kalian nonton ini pasti harga sudah lewat sih. Jadi kalau dilihat dicari better sih di M15 dan juga di M5. Kalau dia break di atas pivot di atas 2653,45, consider kalian mau nge-buy silahkan ya. Tapi bukan di time frame H1. Jadi hati-hati ya. Ini kan time frame-nya kecil soalnya. Jadi kalau dilihat, kalau pakai time frame H1, ketika dia break di atas 2653, itu kecenderungannya breaknya itu langsung konstan naik ya, kayak yang ini konstan naik, yang ini juga konstan naik, kemudian di sini juga konstan naik, ini juga konstan naik, tidak ada retest, kemudian ini langsung naik, ini juga langsung naik ya kan. Jadi kalau pakai H1 rada berat karena harga itu langsung ngeroket. Oleh karena itu saya rasa bisa memakai time frame M15 ataupun M5. Jadi kalau M5 dan juga M15 nya ada break di atas ya,
break di atas, tapi hati-hati fake out juga seperti ini ya. Dia break kemudian turunnya, walaupun turunnya tidak terlalu dalam sih, kemudian break lagi sekali, kalian ambil posisi buy boleh. Jadi otomatis kalau dia nanti break ya, break retest, retestnya bukan retest engulfing bearish seperti ini, dia cuma turun sedikit kemudian lanjut lagi naik, ya kalian bisa ngebuy nanti. Tapi kalau marketnya ini malah naik turun, turunnya ini seperti yang kejadian di sini, dia turun dalam, ya udah kalian tunggu break lagi sekali, baru nanti ngebuy. Begitu sih betternya ya. Kalau ditanya saya bagaimana? Kalau ditanya saya sih prefer buat ngebuy ya. Ini mengesampingkan data NFP kemarin ya, yang dimana data NFP kemarin itu kan sebenarnya bisa membuat gold turun. Jadi kalau saya pribadi, selama ini H4 nya belum pecah ya, selama H4 ini belum pecah area demand-nya, dan juga selama ini low terakhirnya ini belum di break ya, berarti untuk syarat saya bearish adalah cukup dua hal ini aja. H4 nya di break dan low terakhir di sini di break, ya udah itu baru saya akan bearish, baru saya akan nge-sell. Jadi selama ini masih harga maintain di atas supply, masih di atas area demand dan juga low terakhir di sini tidak di break, saya akan terus ngebuy. Oh ya sih. Kalau saya nge-sell gimana ya? Better saya nge-sell sekalian di atas di sini di supply-nya. Ya. Jadi kalau selama ini juga tidak di break swing terakhirnya di sini, better saya nge-sell di atas. Jadi kalau sudah terlalu jauh dari swing atas di sini dan menjauh dari area supply, better saya ngebuy. Mendekati area supply dan tidak ngebreak area swing atas di sini di harga 2673, saya akan nge-sell. Tapi ketika dia naik ke area supply ya, misalnya dia berhenti di harga ini, dia berhenti di harga 2676, let's say, yang dimana berarti kan dia sudah ngebreak 2673. Saya kan saya pribadi nggak akan nge-sell karena potensialnya ini marketnya akan bisa lanjut lari ke atas, ngebreak all time high seperti itu. Jadi otomatis kalau dia marketnya lari ke atas hanya berhenti sampai 2670 dan reverse, saya akan nge-sell. Tapi kalau marketnya masih stay di sini-sini aja di area demand, di atas area swing low-nya, ya udah saya intinya nge-buy terus sampai bodoh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harap diperhatikan, ini marketnya literally nggak kemana-mana. Hasil NFP tidak memberikan kita arahan yang lebih jelas untuk market XAUUSD. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.